Teman-teman semua, thank you ya udah datang ke acara Vertical Soire ini, yaitu Chat and Draw ya. Jadi ini segmen kita coba-coba gitu ya. Nah, eh, eksperimen gitu. Apakah ini menarik untuk kita semua? Kalau bisa menarik, nanti kita bikin reguler gitu ya. Jadi Chat and Draw ini ya itu sesuai namanya, kita ngobrol-ngobrol terus tak ada yang gambar gitu. Kali ini yang gambar ada Joshua Rafael sama Ramza. ya. Nih Nanti tuh, rencana mau gambar apa nih, Joshua? jadi itu Joshua juga. Gua iya, udah jadi. Gue liatin Ramza aja lah gimana. Gue liat Wah, di Joshua. hapus aja bikin lagi. Gue mau painting Malzeno dari Oh, Monster Hunter Sunbreak. wah, Painting apa gambar ya? Bingung juga gue. Gambar aja. Lu aja. Gak mau. Lu apa? Kalau gue Gue painting. belum lihat lagi. Gue painting. Gue ngelanjutin ini sih. Ngelanjutin WIP dari tahun lalu. Tahun Jadi lalu. nggak Keren banget. Keren banget. Wah, streamnya max viewer. Nggak bisa lihat Iya punya nih. Ramza. Sama punya Joshua juga gue pindah. Tempat Joshua nggak bisa nih. wah, gimana nih? Atau Akan YouTube live lagi. pindah ke YouTube lagi. Gimana? Lucu apa pindah ke YouTube lagi? Mau nggak mau ya? Ya, Kalau di YouTube bisa pakai muka. Bisa sih. bisa ya harusnya. Kau Billy nge-share screen muka kita. Tuh, bilang katanya YouTube aja tuh. Udah. Nah, susah sih ngetesnya ini. Kita nggak punya 100 orang buat ngetes ya. Buat ngetes. Harus dengan kalian ngetesnya. Iya, harus dengan kalian. Jadi, ya sorry kalau misalkan ini apa kayak berantakan ya ininya. Kalau YouTube memang bisa 2 stream tuh, Bill. Atau salah satu aja. Misal dari layar lu, Bill. Bisa aja kayaknya. Ya, gitu aja udah. Kayaknya ya kita cobain ya. Mm-mm. Mau kan ntar kesulit aja siapa yang stream gitu. Sweet. Oke. Ya udah, sebentar ya. Ini kan udah kenalan ya. Udah, Kenalan lagi dong. kenalan lagi. Udah, nggak usah Harusnya kenalan gitu terus. tadi ya perkenalannya ya. Kenalan terus bosan. Dia langsung gampang tadi kan siapa? Joshua sama Hamza. Oh, Langsung aja deh. ya, tapi udah jadi tadi. 15 menit jadi langsung. Dia udah nyiapin dari tahun kemarin. Nah. Tuh kan udah jadi. Oh enggak. Nyata referensi. Bilang tuh si YouTube telatnya lumayan jauh ya. Iya, latensinya jauh. Tapi gue nggak bisa lihat berdua ya. Kayaknya cuma bisa salah satu. Salah satu aja ganti-gantian, Bill. Ganti-gantian. Ya boleh. Oh bisa nih kayak start watching multiple stream. Bisa nggak nih? Wah bisa. Kecil-kecil tapi. Ya udah. Apa lah ya? Namanya gambar aja. Yang gambar nggak usah ada mukanya. Terserah sih. Bebas. Apa gimana? Nggak. Lanjut aja. Oh yang Hamza kayaknya udah jadi nih. Belum Iya. kok. Ya punya Ramza aja udah. Jangan dong. Ini masih progress. Masuk ke render sih. Oh lagi render ya? Oh. Iya. Fajar mau gambar juga nggak Fajar? Rame amat, Bill. Minta Ramean dong ya? kok.
dibilang kasih lagu chill dong biar kayak podcast gitu. Oke. Gimana Kasih, Bil. caranya? Namanya kurang ini nih, kurang jago, kurang mahir ini Discord nih. Kalau kau Billy nyetel YouTube aja kedengeran nggak? Nggak tahu ya. Udah di rumah masing-masing aja, setel di komputer sendiri. Bisa sesuai selera lagunya. Iya, sesuai selera. Nah, jadi kita mau ngomongin apa nih hari ini, Jar? Ngomongin apa ya? Kan kita Kemarin sih rencananya mau ya kan kita udah ada draw-nya udah ada nih, Joshua sama Hamzah. Nah, tinggal kita chatnya nih, mau ngechat tentang apa nih? tentang ini, Bil, tentang style, art style. Gimana sih seorang artis itu menemukan stylenya gitu? Apakah memang ada style masing-masing artis itu? Menarik sekali ya, Anjay. style ya. Mana tuh? Nah, misal kalau misalkan fantasi style itu termasuk genre atau termasuk apa ya? Maksudnya tipe-tipe style apa gitu yang cocok gitu buat kita? Gimana cara kita nemuinnya itu? Kayaknya sih ini ya, kayak fantasy gitu masuknya genre sih. Genre itu maksudnya style sih ya. Kayak style itu kan luas kan, berarti kayak overallnya gitu. Kayak fantasy itu masuk ke genre gitu, genre itu masuk ke salah satu style gitu, cabang dari style gitu. Mau gambar apa, misalkan fantasy, terus ada yang realistik gitu kan. Luas sih memang kalau ngomongin style. Jadi ya, pertanyaan lu apa tadi yang ini? Kayak yang terakhir itu tadi. Gimana? Pertanyaan lu yang tadi, cara menemukan art style. Cara menemukan art style kita, iya. Oh, gimana caranya? Soalnya emang ini sih, kayak kita juga nggak nyiapin ini apa, nggak nyiapin kayak workshop ya, namanya kita kayak diskusi gitu. Jadi kita saling bertukar pikiran gitu istilahnya. Iya. Dulu juga gua sering diskusi ya, bukan dulu, berarti kayak akhir-akhir ini sering diskusi gitu sama Olivia ya, soal art style. Soalnya emang akhir-akhir ini kita juga lagi nyari-nyari gitu, kayak yang kita pengen tuh yang kayak gimana gitu. Jadi sama Kevin juga tuh pasti Jogja, kayak kita ngobrol-ngobrol kayak tentang art style gitu. Soalnya dulu kan kayak kita apa ya, kasih taunya kan udah nggak usah mikirin art style gitu, kayak latihan aja gitu. Terus kayak begitu udah sekarang jadi bingung kan, kayak terus kayak gue jadi siapa gitu. Lu jadi lu sendiri sih. Iya sih. Ya kan kayak Menurut gue uniknya kita ketimbang AI itu sebenarnya. Kita tuh sebenarnya kayak punya khas kita sendiri-sendiri gitu loh. Misal gue dulu pas awal-awal sih gambar itu entah kenapa goalsan gue tuh kayak nggak bisa satu garis itu loh, kayak agak-agak berulang-ulang kali gitu. Tapi itu bakal jadi karaktermu sendiri gitu loh. Pas lagi menemukan itu gitu. oh, Goresan-goresannya itu beda gitu. dari tarikan goresan aja jadi style gitu ya. Jadi tarikan gores simpel aja udah jadi style. Ya, emang style itu apalagi painting kan, kayak luas banget, soalnya ada menggambar kan kayak macem-macem nih, kayak kita bisa apa ya, kayak bisa kita struktur mata misalkan, struktur muka gitu kan, kayak bisa beda-beda kan, meskipun kayak kita sama-sama gambar mata gitu. Belum lagi ke masuk ke painting bisa beda lagi gitu, ngomongin the lighting, udah warna gitu. Iya. Berarti dengan bertambahnya pemahaman kita soal art, soal gambar itu bakal
style kita juga bakal improve ya. Entah nanti agak condong kemana gitu, nanti bakal 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 berjalan sendiri gitu. Nggak tahu ya kalau pemahaman tuh bisa mengimprove style kita atau enggak ya. Yang gua tahu sih kalau misalkan kita sering explore style sih mungkin bisa improve ya. Tapi kalau misalkan gua berkutat di style kita yang sama gitu, mungkin ya kita akan improve di situ. Tapi kalau misalkan jadi misalkan gue di Magic nih, terus gue bikinnya kayak ala-ala Magic gitu. Kayak gue nggak bakal improve di gambar yang kartuni misalkan atau kayak Hearthstone gitu. Jadi karena cabangnya ya juga beda Oke. gitu. Iya iya iya, paham 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 paham. Style kerjaan Magic tuh ya kayak gini gitu loh. Nanti pas begitu kita ngerjain kerjaan Riot atau Runeterra gitu-gitu bakal beda lagi. Kita udah bisa menyesuaikan style lagi berarti. Nah itu menarik sih kayak apa style kerjaan ini, style kerjaan itu. Berarti kayak style juga pengaruh ke industri juga sangat kuat ya. Maksudnya kayak kerjaan ini ada stylenya sendiri gitu. Iya ya. Kayak gue Kalau kita lihat di sini kan si Ramza nih, si Ramza ini kan dia gambarnya ini banget ya, style Riot banget kan dia, simpel-simpel gini kan. Sementara si Joshua nih dia ini banget apa fantasi banget yang ya bilang magic-magician lah, style-style kayak gitu lah. Tapi misal Joshua disuruh ngerjain Riot juga bisa-bisa aja dia style kayak gitu. Bisa nggak? Coba tanya Joshua bisa nggak ngejalan Bisa, tapi dengan curahan darah. Waduh. Wah. Gampang kok Apa buat dia. Daka bisa regenerate lagi Daka. Ya emang gitu sih. Kayak gue juga sama kalau misalkan bikin kayak LOL bisa nggak gitu ya bisa. Cuman rasanya seneng atau enggak gitu kan. Ya. Gue Itu sih ya sendiri jadinya. seneng kalau lihat artwork kayak LOL gitu ya kalau di ArtStation ya. Tapi kalau misalkan ditanya gue senang bikinnya atau enggak, mungkin gue nggak gitu senang. Jadi bisa tarik kesimpulan sebenarnya. Jadi kayak art yang lu suka liatnya belum tentu art yang lu suka bikinnya sebenarnya gitu. Wah, menarik tuh. Ya kan? Suka lihat belum tentu suka ngerjainnya ya. Iya kan? Kayak lu senang lihat Iya, misalkan bener. kayak Art Nouveau nih. Wah keren nih Art Nouveau, tapi kayak lu kalau disuruh gambar, aduh males nih kayak ulir-ulir gitu. Ya kan? Iya. Berarti itu poin ke satu menurut gua sih kayaknya. Kalau misalkan ngomongin art style tuh kayak ya kita harus bedain itu kayak lu suka yang mana, tapi lu mau yang bikin yang mana gitu. Ya, kita cari koneksinya di situ. Ya nggak sih? Iya sih. Tapi paling enak sih untuk belajar gitu, cari art style yang kita suka dan kita nyaman juga ngerjainnya kan. Ya itu. Cari titik ke tengahnya ya. Dulu dulu banget gue pernah ini Bill, pas belajar warna itu gue bener-bener nyontoh kerjaannya art gem. Gue dari line artnya, dari warnanya itu bener-bener gue miripin, bener-bener mirip, udah mirip, terus udah ya menurut gue waktu itu udah mirip sih ya. Coba tapi habis itu gue coba gambar sendiri dengan tema yang berbeda, tapi dengan art style yang ke art Jerman gitulah. Itu salah satu studi gue zaman dulu sih pernah melakukan itu gitu. Ya gitu juga bisa tuh kayak biasanya sih ini sih kayak paling apa ya? Paling biasa gue lakukan sih misalkan gue suka gambar siapa gitu, Chestone misalkan ya. Teman-teman tahu Chestone nggak? Ya tuh namanya Chase Stone. Misalkan Chase Stone. Misalkan gue suka dia gitu. Terus tapi maksudnya gue nggak pengen bikin gambar kayak dia gitu. Satu karena gue nggak bisa gitu. Kalau bisa gue mungkin bakal kayak gitu ya. Kalau satu nggak bisa. Jujur aja ya kayak kalau bisa ya udah gitu. Terus yang kedua emang kayak ya mungkin gue juga nggak pengen kayak gitu banget gitu kan. Tapi kayak gue misalkan lihat gambar dia tuh gue senang apanya gitu.
Misalkan Oh, cara jadi ya lightingnya gitu. Kalau dia lightingnya tuh kayak gini kayak gitu, gitu. Kayak hmm, cara value-nya gitu. Jadi kayak gue suka tuh kayak gue analisa dulu biasanya. Kayak gue suka apanya gitu dari gambar itu. hmm, Jadi nggak harus iya, kayak iya, gue harus tiru tiru mentah-mentah nih Cheston nih gitu. Kayak gue itu nggak produktif sih ya kalau misalkan kayak gitu, kayak mau sampai kapanpun susah gitu. Kayak bisa sih misalnya kalau mencoba terus kayak gue mau kayak mirip orang itu gitu ya, bisa aja, tapi kayak mungkin lo jadi kopinya dia gitu kayak itu kan. iya, iya, iya. Ya, jadi kita nggak harus terpaku sama satu artis ya. Yang Iya. bakal membentuk karakter sama style gambar kita tuh dari situ sebenarnya. hmm. Ya berarti ya itu yang sebenarnya bikin, kan lo itu bilang kan kalau yang AI Bros itu kan kayak lu kan biasanya copy gambar Mm-mm. orang juga gitu as reference kan. Ya bedanya Mm-mm. mungkin kalau kalau kita kan sebenarnya bukan bukan copy gambar orangnya, tapi kayak connect itu sama dengan yang kita suka gitu. Misalkan kayak ya itu kayak tadi Cheston kita suka apanya gitu, terus kita ambil apanya gitu Iya. kan. Mm-mm. Nah itu yang Dan bahkan personal itu gitu. secara secara alam bawah sadar kita bakal bakal ngambil yang kita suka aja sebenarnya, Bil, mungkin, Bil. Iya iya. Ya misalkan wanja kita ambil sukanya apanya gitu. Kayak dia kasih Mm-mm. hijau-hijau, kasih oranye-oranye di gambarnya gitu. Iya. Cuma itu doang mungkin. Padahal kita nggak tahu tuh kenapa di situ dikasih orang-orang yang hijau-hijau, tapi kasih aja udah. Iya. Semua gambarnya jadi oranye hijau ya. Gitu sih. Jadi ya tuh terus kita kan ambil dari banyak artis gitu kan. Mungkin juga Iya. dari banyak reference foto atau apa gitu. Terus juga mungkin juga bukan Oh artis iya. zaman sekarang, mungkin kayak zaman lampau kan banyak kan yang jago-jago gitu. Mm-mm. Mm. Iya. Kayak si Ramza nih dia juga di tab sampingnya tuh dia kasih apa? Banyak-banyak referensi gitu loh. Dari desain karakternya, terus ada style gambarnya entah siapa ini, macam-macam Ya, dia mix di situ ya, buat referensinya. boleh tuh tanya tuh Ramza, kenapa pakai referensi yang itu, Iya, kenapa? Yang yang di ini, yang, maksudnya lihat yang dilihat. di referensi lu tuh ada apa aja gitu. Yang ini banyak sih kok yang ini. Mm-mm. Kalau ini tuh aku sih kayak ngegrup gini ya. Kalau misalkan yang ini bagian Pokemon Milotic-nya, kalau yang ini Hmm. bagian Nesanya. Nah ini mau ngambil ini sih apa sih kayak di splash art tuh ngerender badan ular kayak gimana gitu. Oke. Nah, terus di bawah Material gitu sini ya. ada referensi render goal aku. Jadi kayak Oh. finishnya tuh kayak seberapa sih gitu. Ngikutin gambar apa. Kalau ini lebih ke ini sih karena apa ya kayak alasan itu lebih ke oh ini artis rendernya aku suka banget gitu pengen kayak dia gitu nggak harus temanya yang sama gitu sih kalau yang ini dan yang ini juga yang lain-lain. Ya ya ya, Oke, berarti oke. karena Berarti pintar render, banyak referensi rendernya ada jadinya. tujuannya ya. Iya Mm-mm. pasti ada Kayak tujuannya yang sih. lu bilang tadi, Bill, dari referensi ini diambil ininya doang, referensi ini diambil ininya gitu. Ada yang diambil render apa tadi, render render teksturnya gimana, yang satu Materialnya. desain karakternya. Mm-mm. Ya ya, Ya. gitulah itu. Itu jadi membentuk stylenya itulah, jadi kayak style renderingnya mau yang kayak ini gitu, kayak ada Hmm. referensinya itu gitu. Joshua ngomongin Cheston langsung ambil ini Cheston gambarnya. Mana? Kita lihat. Tuh ada tuh yang dragon. Kamu mau ambil Woi, apa ini Josh? Nggak tahu, gue lagi Lighting itu. lihat-lihat lightingnya, arahnya sih, mapping Oh. lighting. Yang kena cuma tangan, muka, sisanya gelap gitu. Oh. Mantap. Kalau workshop emang harus begitu biasanya. Lightingnya. Biar cepet jadi ya. Kalau misalkan terang semua, pegal tangannya Pak. capek rendernya. Iya, Capek. Nggak kelar lagi. capek bro.
Padahal kita Tapi suruhnya itu ini bisa, loh kayak gambar-gambar kasual doang loh, nggak usah ini kayak nggak usah kayak workshop gitu. Iyalah. ini udah kayak workshop ya. Iya, tapi terserah lah ya, Ya, bebas lah. bebas. Totalitas. Atau mungkin gambar biasanya mereka ya ini nih, Bil. Gambar biasanya gini, dari awal sampai finish gitu. Ya, tapi- Boleh sekali gua zoom nih, biar nggak kecil banget. Tadi sebenarnya kecil. Tuh, render sisik ular dong, pengen lihat katanya. Gimana tuh, Za? Woi, teknis sekali. Mati lo. Aduh, gimana ya? Oh, Artinya snake badan skin melatih one kayak on itu ya. one. Coba ya. Di workshop dong. Ini ada yang bilang nih, Bil. Ada yang bilang di komen, Bil. Pernah baca kalau style itu 50% referensi, 50% preferensi. Wah, naik juga tuh. 50% referensi, 50% preferensi ya. Bagus tuh kalimatnya. Boleh jadi moto itu. Jadi moto. Tapi kan Ya, pas nyoba kita nggak tahu seberapa besar persentasenya juga kan. ya itu kan cuma buat ini aja, kayak biar keren tuh, 50%, 50%. Iya, Tapi emang iya. ini sih Tapi memang benar sih. mm, Ya itu, kayak preferensi kita ya matters gitu. Kayak kita suka yang mana itu. mm, mm. Tapi preferensi kita itu juga terbentuk dari referensi style-style yang udah pernah kita lihat juga dong. Iya, saling ini ya, Iya, terkoneksi berarti ya. iya saling terkoneksi jadinya. Berarti kalau dari kesimpulan itu sebenarnya soal itu kita nggak cari-cari gimana ya. Kayak itu sebenarnya partly kayak ya kita nemuin juga dong ya. Kayak nggak sengaja gitu, kayak misalnya kita lihat gambar gitu terus kayak cakep nih gambar ini, terus kayak gue suka ininya gitu kan, terus kayak Mm-mm. buat gambar gue bisa nih gitu kan. Itu kan sebenarnya kita nggak nyari-nyari gimana kan, kayak kita cuman Iya, lihat terus kayak naturali kita aja ya. iya natural aja, jadi sebenarnya kita nggak Iya. nyari. tapi Hmm. tapi kalau misalnya dibikin bikin formula kayak bisa juga sih. Kita emang sengaja mau develop style kita ya, misalkan gue pengen bosen nih misalkan gambar gue kayak gini terus gitu misalkan, Mm-mm. terus kayak gue pengen Iya, yang lain karena emang kadang-kadang gitu ini. kan, kayak bisa bosen gitu kan, kayak kita gambar kayak magic terus kan, terus kayak aduh gambar gue Iya, ya benar. ya kayak gini terus nih, kayak renderingnya lightingnya sama terus kayak Iya. misalkan gambarnya siang terus gitu. Pengen sekali gambar Iya, malam iya. gitu misalkan, bisa kayak diformulakan gitu istilahnya, jadi kayak Mm. kita cari-cari gitu. Tapi tetap balik lagi sih, kayak jatuhnya ke preferensi juga, kayak kita lihat eh, yang kita seneng kayak gimana kan gambar, nggak mungkin kita cobain semua art style sih. Ya kalau ada waktu luang Iya, ya silakan benar-benar. gitu ya. Mm-mm. Jadi bisa jadi art journey kita lah, berarti ya. Iya, art journey, betul Perjalanan. betul. Dulu gitu challenge terbesar gue tuh gue pas ini sih, Bil. Udah lama ngerjain ini kan, LOC kan. Bertahun-tahun udah ngerjain LOC kan. Itu terus kan style gitu aja. Cara gambarnya juga gitu aja gitu. Terus gimana caranya gue yang LOC gambar detail gitu, stylenya detail gitu, terus ke Magic yang painterly itu udah kayak nggak masuk akal itu gimana caranya kok ini kelihatan rough, kelihatan ini, tapi kok kelihatan jadi gitu loh. Itu untuk Beda ya, menemukan beda itu ya. tuh juga susah juga loh. Oh, Nggak nyampe itu loh bilang. padahal Magic juga jadi juga nggak apa-apa loh. Nah, Jadi yang jadi kayak splash itu art juga nggak apa-apa, kayak senang aja. iya. Sekarang lebih macam-macam ya. Cuman gue dulu ngerasanya kalau Magic tuh yang ya yang painterly gitu lah style-stylenya. Oh, Coba mengarah ke painterly ya. sana gitu. Hmm. Kayak ngurang-ngurangin foto basing gitu-gitu. Oh, foto basing ya. Ya kalau Mm-mm. LC memang ini ya kayak sering ya kita foto basing ya.
Iya. Komputer jarang nih. Tapi kalau sekarang ini apa? Kita bikin referensi sendiri sih dari 3D. Oh, iya ya. Berarti lu pakai 3D Hmm. juga nih. Yang cuman ini doang, cuma Lighting karakternya gitu. doang beberapa gitu, lighting ya kan ada bantuan. Oh, Kalau Joshua ini tadi batu-batunya pakai apa, Pakai Jos? 3D. Pakai 3D nih. Itu bikin sendiri batu-batu bebatuannya. Iya, dia yang bikin sendiri. Hmm. Zaman sekarang. Ini stok sih, jadi kayak gue udah pakai buat gambar lain. Tapi ya kalau misalkan di gambar yang baru ada batu-batuan juga ya tinggal dipakai aja terus di warp-warp begitu. Hmm. oh, Terus kan di overpaint lagi ya. Jadi bentuknya Iya. baru gitu. Heeh. Dia Mantap. kayak udah nggak usah terlalu mikirin formnya lagi yang base-nya gitu. Tinggal tambahin detail sama Hmm. sesuaiin kebutuhan yang baru. udah juga tuh efisien tuh. Hmm. Ada stoknya. Gue juga ada sih pakai ini kayak batu gitu. Tapi jarang banget kayak apa? Maksudnya nggak tiap kali ngejain magic itu ada brief yang ada batunya gitu. Jadi kayak seperlunya aja gitu. Bagus sih tapi efisien. Kayak ya kayak enak aja kayak cepet jadi gitu. Jadi nggak Hmm. usah mikirin ini terlalu lama. Tapi lu mulainya dari batu Mana dulu cara terus Apa? dari dragonnya. Dragonnya ya gue belum terlalu kepikiran gimana. Oh, segitu ya. Jadi Gue kayak kayak misalkan belum terlalu dapet bayangan mau gimana gambarnya tuh gue bisa mulai dari backgroundnya dulu gitu. Jadi karakternya oh, nyesuaiin. nah gitu. Gue belum pernah kayak gitu. Backgroundnya dulu ya. Ya pernah gue sih juga backgroundnya dulu jarang sih. maksudnya kayak tapi nggak dari foreground dulu biasanya gue dari langitnya dulu gitu kayak langitnya gimana gitu terus kayak naik juga sih. Emang ini sih kayak Freestyle gue. ya Nggak freestyle. Kadang oh bisa dari langit freestyle. juga. Kadang bisa dari depannya juga. Ya ya ya. Sebenarnya asal ini ya kayak berarti kayak lu pick objek aja yang mana yang lu mau bikin dulu gitu. Ntar sisanya kayak ngikutin itu Ya, gitu. Oh ya ya. cul. Hmm. Sebenarnya kita juga kadang-kadang gitu sih. Gue juga kayak eh, sadar nggak sadar gitu ya. Kayak sering misalkan paling sering orang lah. Misalkan gue bikin mukanya dulu gitu. Terus gue lightingin mukanya. Misalkan lagi nggak ada ide kan gitu. Ah muka dari samping gitu. Terus Iya. kayak terus sisanya ya udah ngikutin mukanya aja gitu. Iya, bener sama gue juga kayak gitu. Atau teman Ya, nggak pernah bagusnya di dari batu muka sih. apa ya lightingnya? Bisa background gitu background langitnya mau apa siang gitu bisa bosen nih gua sore terus gitu mau siang-siang gitu biru gitu. Kayak sisanya ngikutin aja gitu. Iya, itu paling paling enak sih bangun bangun moodnya dulu. Jadi kayak feel-nya asik dulu nih. Oh, Hmm. pas begitu dibikin langitnya gini-gini, wah asik nih dikasih cahaya jatuh di sini gitu-gitu. Ya jadi aja langitnya karakternya masih siluet. Iya. Kompleks yang gambar itu, banyak banyak apa? Banyak cara buat buat bisa menyelesaikan suatu gambar Iya ya itu dan serunya tuh di bakal situ. berpengaruh ke hasilnya juga. Hmm. Hmm. Ini ada yang nanya, Bill, kok kalau burnout kalian bagaimana mengurusnya ketika weekend itu tidak terasa cukup? Hah? Gimana maksudnya? Eh, Nah, kalau misalkan burnout, gimana cara ngatasinnya gitu? Kalau dengan weekend aja kayaknya nggak cukup gitu loh. nggak cukup kayak kita Hmm. melepaskan ini gitu kayak Iya, kayaknya burnoutan sih gitu gitu. maksudnya. Oh Mm-mm. burnout ya mana tuh jawab pernah burnoutnya Lempar, lempar dulu. ya kan namanya ngobrol-ngobrol gitu. Burnout, iya, iya, iya. Ya, pernah lah namanya burnout juga pernah lah pasti. Biasanya kalau udah burnout gitu mending berhenti dulu sih.
berhenti dulu, Berhenti itu maksudnya terus berapa enggak. lama gitu? Kayak Oh ya, berapa lama ya? Karena biasanya yang kita burn out itu ada deadline-nya, jadi nggak bisa terlalu lama sih. Ya oh, paling nggak misalkan udah, biasanya sih kalau burn out itu ini, gua, udah seharian gambar gitu kan. Terus kok kayak nggak ya. bener-bener nih. Kayaknya udah burn out, udah capek ini. Mungkin itu bisa disebut burn out ya. Ya udah istirahat aja. Terus pas tidur udah nggak usah dipikirin lagi. Terus besok paginya buka lagi, coba lagi dipikirin lagi. Biasanya ketemu solusinya. Oh, berarti itu biasanya kalau mentok ya? Kalau Oh, mentok, kalau kalau burnout, kalau sweet orange ini bilangnya katanya jenuh berarti katanya. oh jenuh ya, Jenuh, oh, jenuh, bosen. Wah, liburan nih berarti. bosen ya. Main Kayaknya Monster kayaknya Hunter, ada bro. tuh main game itu. Main game katanya. Main Monster Hunter. Boleh Eh, kontak ini Iya bener Joshua bener main game. siap GB tokan bareng ya. Kayaknya aneh deh. Maksudku kalau misalkan kamu burnout di kerjaanmu ini, berarti kamu nggak cocok kayaknya jangan-jangan di gambar. Padahal kan balik lagi gambar itu kan harusnya fun ya, menyenangkan ya. Kalau sampai burnout kan berarti ada sebuah ekspektasi yang kamu inginkan dan kamu nggak bisa menyanggupi apa? Melaksanakan itu gitu loh. Ya nggak sih, Bil? Bisa jadi juga Burnout tuh ya, namanya jenuh sih bisa macem-macem ya. Bisa jenuh. jenuh tipe pekerjaannya atau ada jenuh kayak misalkan gue jadi ilustrator nih. Kayak gue Oke. jenuh ngerjain splash art misalkan. Ya kan? Mm-mm. Ya ininya solusinya ya either gue nggak ngerjain splash art lagi. Iya kan? Solusinya gitu Oh kan? kayak itu doang ya solusinya. Satu lagi apa ya? Eh, ya udah itu. Ya tuh kayak misalkan lo emang harus kerjain splash art gitu mau nggak mau gitu. Ya paling biasanya liburan gitu atau lo cari cara lain gitu untuk ngerjain itu yang lebih fun. Misalkan suruh orang lain Hmm. kerjain gitu. Nah, Lebih asik kan? Lo aja lah yang kerjain gitu. Ah, aduh. bercanda. Cara yang ada benernya. Ya itu kalau jenuh sih ini ya kayak gue juga pernah sih ngerasain apalagi pas kemarin pas COVID kali ya. Kan awalnya kayak, weh bisa kerja terus nih gitu. Di rumah kerja terus. Kerja terus ya bosen pak. Mau ngapain juga Bos diulang-ulang sebenarnya. bosen. Tidur juga mau tidur terus bosen. Jenuh. Iya. Ya Oh itu jadi Bill, cut off aja gitu. Ah, yang lu bilang itu Bill, lu pernah jenuh juga kan, style gitu-gitu aja gitu kan. Yoi. Terus lu belajar 3D nih, lu jadi kayak ada ilmu baru, terus jadi ada kepikiran, wah kalau ilmu ini diterapin di gambar gue yang ini, gimana nih? Itu jadi exciting lagi. Lu pernah bilang kayak gitu Bill? Ya betul. Ya tapi gambarnya nggak jadi lebih bagus. Cuman jadi lebih exciting aja gitu. Iya kan, buat ngelawan keburnoutan tadi Ya kan, ya kebosanan tadi kan. untuk sekarang masih belum lebih bagus. Tapi kita ya intinya ya menggali terus. Tapi kan jadi lebih fun kan. Gali terus. Ya, Gitu. Ya itu ya kan kalau itu. pengalaman gue yang membantu sekali ya kayak berarti cari cara lain itu untuk tackle itu misalkan kalau di kerjaan lo misalkan udah fix kayak gitu ya udah kayak lo cari cara lain gitu terus supaya lo menyenangi Hmm. kerjaan itu lebih. Hmm. Kalau di art ya berarti kalau misalkan ngerjain art ini udah bosen nih kayak aduh kayak nggak ada inspirasi kan biasanya gitu kan kayak terus kayak jadinya kayak gua lagi nih gambarnya gitu. Walaupun sebenarnya Ya, ya. nggak ada salahnya jadi kayak gambar Gak ada lo salahnya. kan. Hmm. Cuma ya bosan aja kan kayak lihat lu render wah bisa keren nih terus kayak lightingnya bisa gini terus kayak jadi gambar gua lagi nih gitu. Jadi kok kayak gambar gua ya gitu. Ya kayak bosan gitu terus kayak next project gitu lagi gitu kayak nggak ada ini gitu nggak ada kayak muter terus gitu kan ya itu
Ya kalau solusi gue ya itu, gue itu nyobain 3D, terus kan itu beda banget kan ininya, workflow-nya kan. Mm-mm. Kayak kerjaan-kerjaan awal tuh banyak yang cacat-cacat tuh, kayak magic yang gue nggak posting gitu. Yang kayak wow ajaib jadinya. Tapi ya udah kayak ininya lah, sejadinya lah gitu. Hmm. Ya Untung masih dikasih lagi kan Bel ya. untung saya kasih lagi. Ya maksudnya nggak jelek banget, nggak jelek banget gitu pokoknya. Masih kayak oke lah gitu kalau kalau ukuran Oke kecil gitu. lah. Tapi kalau di zoomin, wow, gitu. Soal jenuh, burnout. Kalau burnoutnya gara-gara kerjaan kantor, Bil. Jangan kantor. Mm-mm. Aduh, stres nih kerjaan kantor, bikin mau ngerjain personal work, misal gitu. Nggak pernah kayak gitu. Kayak gue biasanya malah kayak malas ngerjain personal work. Kayak mending kerjaan kantornya. Habis nggak tahu mau bikin apa. Eh, Lalu pernah gitu, Jak? Enggak sih, gue nggak ada personal work. Nggak ada masalah. Orang kayak kita ini cocok sekali di industri ya. Kayak, aduh males personal Iya, nih. Udah kita ngerjain kerjaan aja. anak-anak industri sekali nih. Tapi kan itu bisa jadi salah satu apa namanya solusi juga sih. Maksudnya kalau bosan kerjaan kantor, ya misalnya kerjanya ngerjain itu terus gitu kan. Dengan personal work kan bisa sesuka hati kita tuh. Bisa Ya, sesuai ini OC kita lah atau gimana gitu. Terus mm-mm. community di partikel ini kayak anak-anak pada sering live bareng tuh ngobrol lagi sambil lihat pada streamer, dapat pemahaman baru, bincang-bincang gak jelas. Itu juga bikin bikin have fun sih harusnya sih. Ya. Kayak rutinitas baru, Nah, makin baru. nyoba rutinitas baru. Apalagi nih ya, ada yang nanya-nanya lagi nggak? Wah, Ramza ditinggal matanya langsung detail tuh. Nah, Zoomnya iya kalau masuk detail. 200%. Mau benerin mukanya Oh, dulu. Kok kayak kalau berantakan mukanya belum tenang gitu. belum tenang. Oh, karena Ini, mata adalah jendela dunia. Apa sih? guys, Betul, betul. internet Bill, internet. Internet ya. Waduh, layarnya, ya Allah, Oh iya loh. Berantakan ya. Tapi nggak apa-apa sih asal banyak pembahasannya kuat. Dijudge. sekali. Ya. Ya, Tapi kan, dijudge. tapi kan ada ini, ada auto select kok. Mantap. Tuh. Resolusinya berapa ini? Enggak. Tadi aku naikin sih jadi 10.000. 10.000 Awal, ceban. Waduh, 10.000, gila. awalnya tadi 6.400. Kurang Tapi nih. Oh, emang itu ukuran minimalnya Ramza kok kalau bikin gambar. Oh, Enggak. oh, Gambar apapun, lu kasih dia project kartu, lu kasih dia project playmat, lu kasih project heeh. splash art tuh, semuanya minimal 10.000. Loh, enggak oh, bikin Oke. logo itu ya. diajarin apa? Dibilangin kok Kevin gitu kalau mau ngerender detail gitu dijadiin 10.000. Kevin, Oh gitu. Kalau mau render jadi Iya, 10.000. Oh, makanya gambar kok Habis Kevin itu di resolusinya dikasih resolusi real resolusinya kan, kecilin kan, langsung over detail langsung. betul, betul, betul. oh gitu. Langsung kayak Langsung padat gitu. tajam. Oh, bisa tuh jadi tips trik tuh. Ya tips-tips ya untuk bikin splash art. Tapi Minimal tetap 10.000. bagus. kata kok Kevin. Ya, Lo beneran. tapi benar-benar kalau misalkan lu kecil-kecil gitu kan lu rendernya susah kan. Soalnya kayak berasnya juga Betul. ntar pixelated gitu kan. Ya. Wah, Mm-mm. tapi kalau gua senang kayak gitu kayak wah ini pixelated nih udah pixelated nih. Kayak gua gambarnya malah kayak asik gitu. Oh, maksudnya jadi kayak Kayak kelihatan pixel art tinggi gitu. gitu gitu. Pixel art. Jadi kayak ada yang nanya soal space art nih. Mana?
Udahlah. Banyak pertanyaannya. Iya banyak. Menyerah. Di skip. Saya bingung jadinya mau jawab yang mana. Tadi ini lucu Bil, soal burnout nih Bil. Ada yang bantu jawab nih. Kalau ngerasa burnout, coba ingat cicilan-cicilan yang harus dibayar. Wah, Langsung semangat lagi. tetap burnout tapi terpaksa jadinya. Kayak udahlah. Oh ya, jalanin tetap aja. burnout ya, nggak Tetap menyelesaikan ya. Nih, Cicilan kebayar tapi tambah burnout ya. iya, cuman kerjaan selesai. Positif. Kerjaan selesai. Iya. Kita mau baca pertanyaan atau kita ngomongin art style lagi nih? Ngomongin art style aja, cuman cari-cari aja kalau ada yang ini. Tadi Feel it. kayak soal art style udah ini kayak udah fix gitu. Masa Kalau udah kalau Joshua art style-nya panutannya siapa? Wes. banyak. Banyak. Sebutin 15. Iya, karena Wow. ada banyak. Bikin jadi tantangan. Satu lah, yang paling berpengaruh lah, satu aja lah. Yang paling berpengaruh Kolius. Kolus nonton nggak Kolus? Ada nggak orangnya? Nggak bercanda. Yang benar dong. Ada lagi. Aduh. Benar Kolius. Benar. Nggak usah menjilat gitu, nggak usah Emangnya gue menjilat, nggak bercanda. ada orangnya. Emangnya gue bercanda. Nggak ada orangnya. Kolusnya nggak nonton loh. Iya loh, nggak ada gunanya. Yang kedua deh, yang selain Kolius lah. Siapa ya? Flores, Alex Flores. Oh, Alex Flores. Apanya yang lu suka? Gue suka si Alex Flores tuh bisa bikin kontrasnya sangat ekstrim. Jadi groupingnya tuh bisa sampai nge-flat. Terus detailnya bener-bener crisp gitu. Searching Bill, Alex Flores Bill. Ini gua Di kontrasnya tuh dapet banget gitu. Gue mati semua ya layarnya ya. Lalu gue pencet. Waduh. Ini lo kelihatan nggak? Tuh, ada lagi. Kok mati semua? Mati Bill. Tahu ini? Internet itu atau apa? Internet cepat buat apa ya? Buat ini. Ya. Mungkin internet kita, Ram. Oh enggak nih. Enggak, internet bagus. Enggak sih, di sini lancar. Kayak Cilivia lagi download itu. Wah. Mana nih? Oh, muncul lagi tuh. Ya, nge-freeze dah. Oh, OBS-nya disconnected. Oh. Udah reconnect lagi. Man. Sip, Apa udah, tadi? man. Tadi sampai mana ya? Jadi nggak fokus. Joshua tadi, Alex Flores tadi. Katanya bisa bikin kontras apa tadi? Kontrasnya ekstrim. Ekstrim. Ini hitam banget sama putih banget gitu. Cuman karena kontrasnya ekstrim aja. Iya, drawingnya sebenarnya gue nggak terlalu suka, cuman dia kalau di antara artis splash gitu di Riot, style-nya rasanya beda sendiri gitu. Dia manage kontras paling baik menurut gue. Oh. Dan gue kan memang pada dasarnya orangnya agak males. Jadi kalau dia tuh bisa memusatkan effortnya di bagian yang paling penting aja gitu. Jadi kayak gue ngerasa dia lumayan sejalan sama gue. Bentar, lu jadi Iya. memutuskan itu karena lu malas atau karena lu lihat gambar itu keren? Duanya. Dua-duanya.
Beriringan. Dua-duanya. beriringan ya. Iya. Jadi ada justifikasi. Mencari celah. Ya, bagus itu. Get the job done, tapi juga gambarnya bagus. Menarik. Iya. Kalau Ramza nih yang paling rajin nih, semuanya di render nih. Wah, gila. Hamzah panutannya sih. Males banget. Ini kayak apa tadi, panutan artis ya? Yoi, Iya, art style lah. yang Panutan artis. paling mempengaruhi lah art style-nya. Oh. Tapi agak bingung sih yang pertanyaannya. Itu kayak misalkan kita jawab, Juga nih kayaknya. misalkan jawabnya A gitu. Tapi ternyata gambar kita tuh sebenarnya nggak mirip A gitu. Gambar kita lebih mirip B. Itu termasuk gak atau gimana? Gimana? Termasuk Hmm, nggak apa-apa sih. sebenarnya bisa aja. Oh, bisa aja. Nggak masalah sih. Kan kayak tadi ya cuman si Joshua kayak cuman beberapa partnya aja yang dia suka gitu. Oh, oke. Inspirasinya aja sih, inspirasi artis aja. Oke. Artinya kalau aku ada dua sih. Oke. Yang pertama sih ini, Yuan Wang di ArtStation ada. Dia kalau Oh, yang itu gambar kiri itu. ini sama ini. Yuan Wang. Dia kalau Yang gambar, Zilin itu ya. ya. Oh, Gambarnya empuk banget tuh. Nah iya, dia kalau gambar apapun kelihatannya kayak gitu rasanya. Enak gitu ya buat dipegang. wes. Enggak. Aduh, mana ya itu? Pegang. Kayak kalau ini sih dari ini sih kayak apa? Edge controlnya tuh dia apa ya? Udah tamat gitu rasanya, kayak bagus banget gitu. Lu kira main game? Maksudnya kayak semuanya tuh bisa dibikin halus gitu sama dia. Tapi Oh, tetap iya. kontras gitu. Maksudnya nggak yang semua bagiannya ngeblur atau gimana gitu. Oh, Ya. Nah terus satu lagi si Mary McNee. Yang Oh, bener Mary lu. Nah, Kok Kevin? Waduh. Kok Kevin? Kevin, artinya ada 3 dong. emang kok Kevin nonton Kevin? Tapi ya kalau dulu selalu ngeliat ke Kevin sih kalau gambar renderannya. Oh, renderannya. Kalau kok Kevin tuh ini tingkat finishnya, goal push ngerendernya. Oh, jadi Yakin bukan gaya golnya. hidupnya. Apa? Yakin bukan gaya hidupnya. Oh bukan. Nggak apa-apa kok. Iya nggak apa-apa kok. Kalau yang Mary McNee ini sih kayak dia tuh bisa bikin subjek yang sifatnya elegan dibikin sangat-sangat elegan sama dia. Tamat ya? Mahal gitu. Elegannya tamat. Dia tamat. Tamat. Soalnya kayak apa ya, kayak lumayan Paripurna. lumayan terbukti gitu teorinya kan. Waktu itu kan dia bikin Prestige Indra kan, terus temanya tuh elegan gitu, duduk doang. Nah terus berikutnya dia kayak juga di assign buat bikin Prestige-nya ini siapa namanya, Katarina ya? Katarina. Kayak dua-duanya tuh temanya sama, bahkan posenya hampir sama gitu, eksekusinya juga sama menurutku, Kualitasnya. bahkan lightingnya pun hampir sama gitu arahnya. Nah terus Iya tamat. ya terus berhubung aku suka gambar yang elegan, keren, cantik gitu, aku ya nyontoh dia banget gitu. Ini yang sekarang lagi coba bikin kayak gitu. Halo. Ya, mantap. Iyalah. Sedang nge-freeze lihat ininya. Ya juga. Pada dia. Ini gue juga lagi nge-freeze nih. Sendiri dia. Layarnya. Oh gitu. Oh ya udah. Iya, tapi gue tau lah gambarnya Mary McNee, sering lihat. Bagus banget sih dia. Iya. Paripurna tadi itu. Paripurna. Udah tamat. Tawa. Ada vocab baru ya apa? Paripurna. Kalau Fajar gimana Fajar?
Kalau gue siapa ya? Gue ada beberapa sih, tapi yang paling gue seneng tuh si Victor Adami itu dah. Kalau Wah, gue ngerjain Magic udah pasti lihat-lihat dia dulu dah. Referensinya dia dia pasti. dia tahun lalu tuh kayak artis yang paling disenangi kayaknya sama semua artis. Gitu ya. Ya kayak kalau Victor ditanyain Adami. siapa artis yang lu suka gitu, Victor Adam, semuanya nyebut Victor Victor Adam. Adami. Iya, gue juga termasuk gue. Emang bagus. Emang bagus gimana? Iya. Gue juga suka tuh Victor Adam tuh. Lo? Oh, udah connect lagi. Tadi ke DC. Atau kenapa nih OBS-nya kayak bisa stop-stop gini? YouTube-nya masih muter. Kalau lu dulu sempat ada problem nggak Bil pas ngerjain Marvel Bil? Dengan art Marvel. style-nya. eh kan kalau si Marvel itu udah ada ini ya kan? YouTube-nya ini ya. YouTube-nya loading anjir. Buffering. Hah? Oh Iya ya? ini nggak Iya. tahu Iya. OBS-nya Oh kayak ya Bil. kayak DC gitu. Gue juga nggak paham. Waduh. Nge-lag kok. Tuh kayak DC lagi DC lagi. Nggak paham nih. Internet Kayaknya lu kok kayaknya. internet gue ada ini loh, udah yang mahal ini. 100 Mbps loh. Udah 100 Mbps loh. Nggak tahu nih kenapa. Ada yang nanya, Ram. Apa ya? Ko Ramza boleh minta post proses gambarnya yang ini kalau sudah selesai? Maksudnya post proses tuh Ya, disconnect. Nggak tahu. boleh aja sih. Tapi pasti di post sih nanti di ArtStation sama Instagram. Tapi nggak tahu kalau selesainya kapan. Selesai kapan? Post proses tuh maksudnya ngepost step by step-nya gitu. Oh, oh iya gue kira post processing. Oh boleh. Step by step tuh artinya ini sketsa, terus rough color, terus habis itu progress render gitu ya. Cukup artinya kayak gitu. Nah, ini baru jelas nih, kelihatan lagi nih. Tadi kayak pantesan kayak nggak bergerak ininya layarnya. Ini ngomongin apa ya? Lupa. Gue juga lupa. Aku juga lupa. Ngomong naik turun meja. Naik turun meja apa? Nah, Jadi beli di mana tuh meja yang bisa dinaikin? Di IKEA kok. Ada kesempatan nih kalau ada yang mau bertanya di chat boleh tanyakan. Ya. Misalkan mau tanya spesifik juga boleh, mau tanya Joshua, tanya Ramzat. Ada yang minta Tanya lagi Ramza tuh aja. post proses gambarnya kalau udah selesai tuh Ramzat tuh. Tuh, ada yang tanya cara pakai LAB slider gimana kok katanya. Nah, Hah? tinggal Saya juga nggak digeser-geser tahu. aja deh. Gimana tuh Ramzat tuh cara pakai lab slider? LAB ya. Ini itu harusnya nanya ke Joshua sih. Soalnya Joshua yang ngajarin aku. Oh, Joshua pakai Ini apa? Oke, Joshua. yang ngajarin Bola ada LAB. di Joshua. Sembarangan nih Ramza. Sebelumnya aku malah itu HSB. Oh gitu. Gue juga pakai HSB soalnya. Oh. Tapi yang ini sih intinya LAB tuh lebih ngelihat temperaturnya. Oh.
Intinya itu, tapi detailnya Joshua yang tahu. Bangsat. Wah. Gila. Loh, harusnya yang ngajarin kan bisa menjelaskan. Coba Ya, lo ya, ya. Joshua jelaskan. Jadi LAB ini kan ada L, ada A sama B. Nah, Oke. di L ini nih cuman lightness doang. Jadi terang sama enggaknya suatu warna yang kalian pilih. Oke. Oh. Terus A sama B-nya itu cuman channel sebenarnya. Channel A itu warnanya hijau sama merah. Channel B itu warnanya biru sama kuning. Nah, kalau di sebelah kiri, A yang sebelah kiri dan B yang sebelah kiri itu artinya dingin. A sama B sebelah kanan artinya anget. Makin ke tengah, makin desaturate. Oh. Nah, kalau misalkan mau nambah saturasinya, tinggal mentokin aja, makin mentokin gitu ke kanan atau kiri. Nah, kan Misal mau bikin warna ungu. mau bikin warna ungu, ya tinggal Oke. ungunya mau lebih biru atau lebih merah. Bisa diatur dari sini. Bisa diatur dari situ. Oke. Jadi kayak kalau misalkan mau ungunya lebih merah, ya udah berarti slider yang A-nya yang ada warna merah digeser ke arah kanan. Jumlahnya lebih banyak daripada digeser ke arah kiri yang B. Misalkan yang A-nya digeser ke 50 merah gitu. Misalkan yang B-nya digeser ke minus 20 biru. Itu otomatis ungunya bakal jadi lebih merah. Hmm. Ya. Sebenarnya cara makainya nggak gitu kompleks sih. Karena kan ujung-ujungnya kita pas lagi milih warna kan juga ngepick warna dari gambar yang udah ada atau foto yang udah ada kan biasanya. Nah, ntar pas lagi mau nge-adjust lagi temperaturnya baru pakai LAB. Oh, Kayak gitu. contohnya nih misalkan gua mau taruh lightingnya kan di sini dingin ya. Misalkan gua mau taruh warna yang di sini deh. Gua ngepick dari misalkan gua mau dinginnya segini. Tapi ini dinginnya kalau setelah dilihat sama keseluruhan tuh nggak pas sama environmentnya. Mestinya dia lebih merah. Jadi gue bakal naikin dari warna yang gue udah pick ini, gue pick, terus gue naikin aja merahnya, gitu. Oh, gitu. Kalau misalkan warnanya mau lebih hijau, ya udah dibikin lebih hijau, tapi nggak usah sampai mentok gitu. Even Dikit-dikit aja. a slight difference bakal bikin dia berasa lebih hijau. Walaupun dia misalkan ada di slide A ya, dia belum ngelebihin tengah pun, itu bakal tetap lebih berasa hijau gitu. Ke abu aja gitu jadi. Rate-nya bakal Iya, jadi ke arah hijau. abu aja. Iya. Ke arah kiri pokoknya. Ke arah hijau. Misalkan ya, gue contohin aja. Warna ini, semua warna ini lebih hijau yang sebelah kiri. Ya. Bakal lebih berasa hijau yang sebelah kiri gitu. Nggak usah sampai beneran dibikin jadi hijau gitu. Ya. Jadi pakai LAB tuh ngebantu gue buat nggak ngelihat warna secara subjektif. Kalau kuning ya kuning, kalau merah ya merah, kalau biru ya biru. Jadi bener-bener gue mikirnya temperaturnya mau gue bawa lebih ke hangat, tapi hangatnya baru mau kemana gitu. Apakah mau lebih merah atau mau lebih kuning? Karena Jadi memang intinya ngomongin merah, hangat ada atau merah yang dingin. hangat, merah dingin gitu kan. Iya betul. Iya. Bagus sekali penjelasannya. Ya bagus. Semoga Jadi bisa kalau menjawab ya. boleh cobain langsung. Oh, gue notice itu sih memang biasanya dari tradisional ya. Kalau misalkan oil painting gitu kan. Kayak gue mau beli merah nih. Kan merah ada macem-macem kan. Ada puluhan macam gitu merah gitu. Nah, ada merah yang lebih hangat, merah yang lebih dingin, terus merah yang agak ke apa gitu, terus kayak merah yang transparan, merah yang opek. Kayak lo harus lihat tube-nya gitu, terus kayak perhatiin ini apa merahnya gitu. Nah itu gunanya itu berarti kayak tentuin temperaturnya gitu, kayak gimana gitu. Nah ini Temperaturnya. ya LAB ini berarti itu gunanya gitu.
Emang di slidernya itu nggak bisa yang apa HSB ya? Satu lagi ya. Ya bisa sih. Cuman kalau ini menurut gue lebih langsung aja soalnya kayak merah sama, ntar gue ganti deh. Misalkan jadi HSB. Merah sama hijau kalau di HSB jauh. Jadi gue kayak susah mikirin koneksinya mereka gitu loh. Cuman kalau misalkan pakai LAB itu rasanya kayak gue pakai color wheel sebenarnya. Karena merah sama hijau kan seberangan. Jadi harus Iya. ngelewatin abu-abu dulu buat Oh. nyampe ke hijau. Lebih enak menurut gue. Masuk akal. Oke. Oh, lu kenapa nggak pakai color wheel? Dulu pernah pakai sih. Cuman iya kenapa ya? Kan Sekarang kalau udah ada LAB. Bukannya di Photoshop nggak ada ya? Adanya yang HSB doang ya? ada pluginnya ya? Ada plugin. Plugin Iya, ada. ada plugin. Colors itu ya. Iya. Gue juga pakai LAB sih, lebih enak. Nggak madi warnanya jadinya. Oh gitu. Lah. Kalau gue masih pakai HSB sih. Artinya lu Soalnya bisa jawab kayak- dong dari tadi. Kenapa? Artinya lu bisa jawab dong tadi. Lah, belum tentu. Gue nggak bisa jelasin ya. Oh. Dites gitu. Acau. Siapa tuh gue nggak salah pemahamannya kan. Ini di mana sih? Jadi Oh. begitulah. Kayaknya seharusnya cukup menjawab ya kayak LAB itu ya. Iya. Udah sangat Teknis sekali ya pertanyaannya. Ini kita tadi ngomongin art style loh. Tadi Workshop kan ini udah jadi. ini astanya udah Iya. keluar. Iya. Kita mungkin Workshop kita gratis. simpulkan aja ya. Salah layer lagi. Aduh. Waduh. Pakai Photoshop. Aduh. Woi, enggak. Rapiin layer lu. Coba Kamza. Kalau ada auto select tidak perlu takut. Oh iya. Terus rapin layer mah gampang, tinggal takhir selesai langsung ini aja di merge semua. Jadiin satu. Jadi Iya. satu ya Rapi JPEG deh. ya udah. Setuju. Kita mau cari penanya lagi nggak nih? Bang Kamza kalau ke McD pesan apa katanya? Pertanyaan apa nih? Tanyaan yang ini ya, yang tidak nyambung ya. Ayam yang biasa. Oh. Terima kasih jawabannya. Oh. Semoga menjawab ya. Yang biasa. Apakah menjawab? Alamatnya di mana mau dipesenin tuh katanya tuh. Ada yang nanya nih, seputar sketsa dong, soalnya aku tertarik karena itu tapi jarang lihat sketsa artis kelihatan di sosmed. Sehingga yang emang solo project, apakah ada ketentuan tertentu pas posting? Hah? Sketsa artis Posting. banyak kok di sosmed. Mungkin Splash artis atau Apa splash gimana? artis? sketch artis. Jarang lihat sketch artis. Oh, Yang mana sih? Pertanyaannya apakah ada ketentuan tertentu pas posting? Maksudnya di kerjaan atau gimana ya itu? Kalau sketch artis sih di sosmed banyak banget yang posting bagus-bagus. Yang persona ada, yang kerjaan juga ada gitu. Iya. Coba aja cari-cari. Mungkin kalau nggak nemu mainnya kurang jauh berarti. Kurang deep. Kurang deep. Berikutnya nih, ada lagi lebih baik grayscale ke color atau langsung color. Soalnya banyak artis di internet juga bilang langsung color itu bagus. Gimana pendapatnya? Dok, gimana pendapatnya? Kamu Apa? kayaknya nggak suka, cobain aja dua-duanya. Iya, coba aja. Cobain dua-duanya, lebih cocok yang mana, udah ikutin itu aja. Oh, menurut gua sih yang penting sih pemahaman warnanya ya. Lo mau pakai grayscale, mau pakai warna langsung. Kalau pemahaman warnanya udah bagus sih pasti hasilnya sama aja ya. Jadi sama aja. Banyak sama jalan aja menuju. Iya, paling ada yang grayscale. lebih efektif, ada yang enggak gitu.
Ya, Itu Artinya sih. grayscale tuh maksudnya itu ya, sampai hampir jadi gitu. ada tuh pernah lihat artis yang bikin kayak gitu, hampir benar-benar realis gitu. Wow. Grayscale-nya udah Ya tuh jadi si banget, tinggal diwarnain. ini sih Magali, Magali Iya gitu ya, ya. Magali ya. Magali bikin Itu Iya iya biasanya benar. sketch Sorin udah kayak selesai, oh, nggak jelas. Gimana cara biasanya tuh yang ngewarnain? orang gitu tuh yang sketsanya yang udah jadi-jadi gitu, yang di render gitu, di arsir. Yang sketsanya udah jelas ya, udah bener ya. Iya, si itu biasanya itu juga tuh si Dando Santos kalau tahu. Oh, tahu Hmm. tahu. Nah, itu yang Bisa tahu nggak? Muddy Nggak Color. tahu. Ya mungkin soalnya bukan kayak kita lah, gambarnya beda-beda dikit. Nah, itu karena dia emang basicnya ini kan kayak pensil gitu kan. Jadi dia berusahain di pensilnya tuh udah bagus gitu. Jadi pas dia paint itu dia tinggal kasih soft light gitu atau overlay gitu. Hmm. Kalau misalkan wah salah nih pas paint di atas, tinggal dihapus lagi gitu warnanya, terus kayak masih ada pensilnya di bawahnya gitu. Hmm. Tinggal Tapi kalau diedit-edit. Jadi Iya sih. itu kelebihannya gitu ya. Jadi kayak terus tradisional juga sama, kalau misalnya dia bikin oil gitu kayak di atasnya tinggal kasih cat yang nggak terlalu opaque gitu, yang agak transparan tuh, coret-coret terus building skin tone-nya gitu. Kalau misalkan ada yang kurang tepat tinggal dihapus aja pakai lap atau mana gitu. Ada plus minusnya itu, jadi pakai grayscale itu juga gitu. Jadi ya Iya. sesuai kebutuhan, tapi tetap kayak cari warna gitu, cara pakai warna terus temperatur gitu tetap harus tahu meskipun pakai Iya. grayscale juga gitu. Sama ya pakai color ya tetap pengetahuan value tetap harus punya gitu, kalau nggak gambarnya ntar akan jadi mentah gitu ya. Jadi Benar kalau Bahasanya sekali. lucu mentah. iya mentah kan kayak nggak jadi gitu. Harusnya gelap terang, harusnya terang gelap. Oh, itu maksudnya. Iya, udah semoga menjawab ya. Oke, semoga menjawab ya. Ada lagi, Bill. Nanya dong kok, trik cara nentuin titik fokus pada gambar kita itu gimana ya? Jadi pas render ada yang detail sama yang nggak perlu detail banget. Wah, tadi kan Joshua bilang Iya benar. Di Joshua pernah ngepost tuh. Nah, jadi kita ada yang fokus ke apa? Detail, ada yang fokus ke siluet, ya. Iya. part-part itu. Bisa cek di tutorialnya ini Joshua di Woi, Instagram promosi, ada ya. promosi. Wah, promosi. Salah. Eh? Apa salah? Kan maksudnya bukan promosi harusnya. Kasih tahu aja sekarang nggak apa-apa. Udah sok kasih tahu Jos. Jadi kalau kalau gua biasanya nentuin fokus ya biasanya di briefnya ada tulisannya sih. Oh, Iya kan? Kayak brief Jangan magic nih. gitu tuh ada tulisannya fokusnya mukanya atau fokusnya sayapnya atau fokusnya mananya gitu. Cuman cara nentuin yang mana yang fokus atau enggak pas lagi kita aplikasiin tuh biasanya lihatnya dari kontras. Nah, kontras ini kan ada banyak ya. Bisa dari value, bisa dari edges, bisa dari saturation, bisa dari hue, bisa dari direction, bisa dari shape, dari apa lagi Ram? Ya, pokoknya ada banyak. Cuman biasanya gue Ya. kalau makin penting tempatnya gitu, misalkan di briefnya ada tulisan fokus the face gitu, ya udah bikinlah di muka itu paling banyak jumlah kontras, tipe kontrasnya di situ gitu. Bisa ada kontras value, bisa ada kontras hue juga, bisa ada kontras edges juga paling banyak di situ. Jadi makin ke samping tuh makin dikit gitu loh. Hmm. Ya. Tapi kalau Makin rich ya. misalkan di brief yang nggak disediakan fokusnya di mana, ya sudah kalian saja yang tentukan sendiri gitu. Dilihat Ya. briefnya minta kasih lihat apa, misalkan kartunya tentang item, ya pasti fokusnya bukan di muka dong, pasti fokusnya di bendanya.
Jadi bikin kontras paling tinggi ya di bendanya, jangan di mukanya. Iya. Nah, Tergantung biasanya kalau rule gue itu yang paling terang, yang terang-terang gue detailin biasanya. Kalau yang gelap-gelap nggak usah. Nah, tinggal tentuin aja yang mana yang lu mau terangin gitu sebenarnya. Misalkan Iya. mau mukanya kah gitu. Mukanya kan biasa fokus gitu kan. Mukanya diterangin ya itu lu detailin gitu. Oh ya, Kalau yang bener-bener. hitam misalkan Jadi gelap jadi ngapain lighting juga, jadi lighting pengaruh Bil ya. Maksudnya kan lu bilang tadi yang terang-terang didetailin kan. Nah sementara ya. kita kan nggak tahu nih mau ngasih terangnya kemana. Kalau di gambarnya Joshua nih, dia pertama dia gelap dulu semuanya, cahaya atmosfer, kemudian dikasih kasih terang tuh. Nah yang terang-terang itu dia kasih sedikit demi sedikit supaya fokusnya tuh ada di tengah gambar nih, ada di kepala naga, terus jatuh Ya, ke ya. tangan, jatuh ke bawahnya. Jadi fokusnya dia mau fokusin ke situ dia. Ya, betul betul itu. Dikasih sedikit-sedikit tuh di bagian yang terang. Ya, itu bagian terang itu tinggal diapi-apiin gitu. Detailin ya. Tinggal detailin. Kontrasin yang Joshua bilang tadi. Ada shape-nya tajam misal, value-nya kontras. Oke. Salah. Oke. Ada yang tanya lagi nih. Menurut kalian lebih penting kuantitas atau kualitas? Hah? Oh, Kalau ngomongin Indomie goreng sih gue lebih suka apa ya? Kuantitas kali ya. Ngomongin apa dulu? Makin banyak makin enak. Oke, banyak yang enak. kualitas lah gila. Indomie kualitas. goreng mah. Kan udah jelas Indomie. Kalau Rasanya gitu kalau aja. banyak kalau banyak tapi rasanya jelek, micinnya setengah gitu. Gue pernah anjir beli Indomie, pas lagi dibuka micinnya udah jatuh-jatuh. Ya, kayak isinya Wah, tuh tinggal sepertiga gitu micinnya. hambar ya. Itu kan berarti kualitasnya jelek. Mana mau gue gitu pas lagi dimakan rasanya hambar banget, dir. Tapi habis kan? Habis. Itu bukan nggak bener sih. Udah robek, Ram. Bungkusnya tuh udah robek anjir di tengah-tengah. Kok bisa aja. Itu Udah tahu jackpot itu berarti tau. kemasannya burik. Itu dulu lagi beruntung Ya, gitu. jackpot. Soalnya jarang dapet yang kayak gitu. Oh, pikiran lu positif banget kok. Mindset. Tapi kalau kejadian ke gua malas. Kalau orang lain bisa diomongin. Apa tadi? Ya itu tadi. Coba. Kebanyakan bercanda sih. Oh iya. Yo, serius. Terus. Bisa gitu. Jadi, berarti ini kali ya kayak bikin gambar ya, maksudnya lebih baik gambarnya bagus atau gambarnya banyak gitu. Ya tergantung berarti ya kalau misalkan lagi butuh duit, Iya. mendingan gambar banyak-banyak, kualitas mediocre gitu. Ya, tapi siapa yang nggak Tergantung. butuh duit ya? Bukannya kalau butuh duit juga mending kualitas yang bagus ya? Iya nggak sih? Kalau misalkan pada saat itu lu masih bisa survive ya mendingan kualitasnya aja dinaikin gitu. Cuma kalau misalkan pada saat itu udah gawat banget nih Ram. Gawat Udah banget nih tua Ram. nih. Udah tinggal 9.000 nih di rekening nih. Aduh, itu story banget tuh. Mendingan kuantitas lah. Tetap ini nggak sih, tetap maksudnya prioritasnya tetap kualitas gitu. Emang ada yang mau ya, maksudnya ke komik tapi kualitasnya nggak sesuai gitu. Oh iya. Lebih ke benchmark. Artinya kan kalau kayak gitu dia ngekomis yang standarnya segitu, bukan kualitasnya diturunin, maksudnya kualitasnya nyampe di situ. Oh ya benar. Jadi tergantung requirement ke klien lah ya. Iya. Jadi kalau misalkan kliennya emang butuhnya segini, kita udah mencukupi itu dan kita butuh duit, ya udah sesuai itu aja, nggak usah Iya. Tapi kan dimaksimalin gitu bukan misal. ngurangin kualitasnya kan. Bukan, cuman kita udah mencapai itu. Untuk klien ini udah cukup lah gitu. Iya. Cukup di standarnya aja gitu ya. Mm-mm. Ya.
Tapi kalau konteksnya gini, jadi misal dalam konteksnya latihan nih, kita mending bikin gambar yang banyak, kita latihan gambar yang banyak gitu, atau mending satu tapi kualitasnya bagus. Oh, Kalau konteksnya Oh, itu gimana? oke. Ini menarik karena kemarin-kemarin gue sempat ngobrolin sih sama teman-teman di kantor Jakarta. Jadi Oh, kayak ya. kalau misalkan lu latihan bikin sketsa gitu. Pilihannya misalkan ya, lu latihan bikin sketsa anatomi gestur yang banyak, misalkan sehari bikin 100 atau bikin Nah, itu. flash art atau bikin latihan dari awal gambar sampai akhir tuh yang intens banget gitu loh. Gua Oke. gua mikirnya agak bebas, tergantung tujuan lu dulu yang mau yang Tergantung mana. tujuan. Karena gambar itu kan nggak bisa dibilang cuma ada satu proses ya kalau misalkan gambar di industri kita ini. Ada tahap sketsa, ada tahap bahkan ada sebelumnya, ada thumbnail, ada sketsa, ada rough color, ada render sama ada polishing. Polishing bisa termasuk post processing. Nah, itu tuh masing-masing XP-nya beda-beda menurut gua. Jadi kayak kalau misalkan lu cuman latihan di anatomi gestur gitu-gitu, itu cuman bakal nambahin XP di bagian awal doang. Nggak akan ngebantu lu pas lagi ngerender gitu loh. Lu nggak punya skill setnya, nggak punya pengetahuannya pas lagi ngerender atau polishing. Jadi ya ngebantu pas lagi lu sketsa, cuman nggak ngebantu di tahap-tahap yang lainnya. Cuman kalau misalkan lu latihan splash out dari awal sampai akhir jadi, ya itu lu dapet XP banyak, tapi banyaknya tuh nyebar gitu loh. Iya, iya, iya. Masuk akal, masuk akal. jadi tergantung kebutuhan ya. Butuhnya Tergantung kebutuhan. misalkan kalau gua jelek nih nggak mau gesturnya, berarti ya lu bikin 100 gestur lah gitu. Ya, Iya. misalkan Misalkan Ya. gambar gua jelek nih polishingnya, mungkin lu bisa lihat gambar lama lu terus lu polish aja gambar lama lu gitu. Hmm. Gue suka kayak gitu sih. Iya, iya. Misalkan gue lagi mau bikin karya baru tapi males nih bikin dari awal, ya udah gue touch up gambar lama gue aja gitu. oh, Ya, menarik, keren menarik. juga itu. Jadi kan nambah XP-nya cuma di rendernya doang nih, tanpa gue bikin sketsa gitu loh. Ya, Iya, iya. Sip, penjelasannya harusnya mudah diterima sih. ya. Berarti kesimpulannya kuantitas atau kualitas yang penting tergantung tujuannya ya dan dilakukan ya. Jangan cuma direncanakan ya. Yang penting dilakukan. Ada lagi nggak, Bil? Banyak tuh pertanyaan mas sebenarnya. Oh, Tuh. tuh, kok ada tips buat nyari level-level kontras apa saja yang diperlukan nggak kok biar objeknya readable, tapi nggak sekontras karakter splash art, khususnya biar jadi kayak Painterly stylenya kok Joshua. Wah, Joshua lagi nih. wah. Lu nyarinya yang gua. Oh, itu tepat di bawahnya loh, gua nggak nyari-nyari loh. Urut ya. Di bawahnya itu. Ada tips buat nyari level-level kontras apa aja yang diperlukan, nggak? Oh, level-level kontras maksudnya apa? Biar per objeknya readable tapi nggak sekontras karakter splash art. Khususnya biar jadi kayak Painterly style-nya. Nah, gua agak Maksudnya nggak paham. biar Tips apa buat ya? nyari level kontras. Atur kontras biar kayak Painterly kayak gambar lu gitu maksudnya. Tetap nggak ngerti. Kalau ngomongin kontras mas, sebenarnya splash art juga banyak yang kontras ya. Tapi dia bilang nggak mau sekontras karakter splash art. Mungkin kalau splash art Oh ya, banyak yang tips. terang kali ya, kayak ininya Iya. banyak. Kalau Menurut gimana, Bil? Justru gue ngeliatin splash art buat kontras. Gimana tuh? Nggak, menurut gue dia ini sih, kan dia kan tipsnya kan, tips buat nyari supaya kontrasnya pas kan. Menurut gue tadi udah kita jawab sih. Jadi kita mulainya dari mid dulu nih, jangan terlalu terang. Kita naikinnya perlahan, jangan langsung kontras gitu. Tadi kan gue lihat dari tadi Joshua tuh pelan-pelan dia terangin dikit kayak gitu sih mungkin sampai nemu yang pas gitu. Oh, oh, tapi kalau gua kebalikannya, gua pengen langsung terang biasanya.
Lu langsung terang dulu, Bil. Iya, soalnya gatel kalau misalnya abu-abu gitu, kayak gue pengen langsung jas gitu ke yang terang. Tapi balik lagi Nah, ya, kayak yang penting jangan gegabah gitu kalau ya, yang penting pemahaman juga. Kan maksudnya kalau udah terlalu pemahaman. Iya, kontras kan kita bisa tune down lagi kan. iya bisa tonton lagi. Hmm. Yaudah next. Ya Oh, udah next. apakah art style Magic agar terlihat painterly bisa mungkin sedikit layer? Oh, kayaknya painterly sama layer kayak nggak terlalu berhubungan ya. Nggak terlalu berhubungan. Layer mah bebas. Kata Ramza tadi kan yang penting ada auto select. Betul. Oh iya. Ya kayaknya nggak ada hubungan sih, cuman kayak gue tuh suka misalkan lagi buat gambar buat Magic gitu ya, di layer paling atas tuh gue suka kasih layer yang gue suka namain mix. Isinya cuman Oke. buat gue coret-coret doang pakai mixer brush. Oh gitu. Kayak Oh, misalkan menarik. Misal iya, gimana? kayak gitu. Oh, itu pakai mixer brush. Oh, pakai mixer brush. Gue pikir Iya, pakai smudge. enggak. Ini soalnya dia bisa nyampur ke semua layer yang ada di bawahnya gitu. Jadi benar-benar kayak gambar lu tuh dikasih air gitu loh. Karena Hmm, bisa Basic diatur basic. iya, iya, iya. wetness-nya di atas. Oke, menarik. Jadi nggak Jadi, perlu satu layer. ya, jadi layer itu ini ya bebas ya. Kita tergantung fungsinya aja ya. Selama kita bisa dapat tujuan yang kita inginkan, mau berapa layernya, mau ribuan juga bebas lah. Ya, tergantung ketentuan aja. Kalau disuruh banyak ya banyak. Gue juga ada sih layer yang di atas gitu, tapi nggak pakai mixer brush. Gue pakai brush biasa gitu. Jadi gue colek-colek aja gambar sih. Misalkan gambar gue kan eh, biasanya Colek-colek. iya colek-colek bener kan. Gimana caranya Pak? Kalau bukan layer mixer brush? Ya layer biasa aja di atasnya gitu. Misalkan karakternya gitu di atasnya, terus kayak udah final nih ya. Terus gue lihat kayak gambar gue tendensi kan tajam-tajam gitu kan edge-nya kan. Terus kayak gue lihat sekarang kayak gambar gue tajam banget gitu, kayak kayak jadi kayak cut out gitu, tau nggak? Kayak Ya. nggak kayak kurang painterly lah istilahnya. Jadi kayak gue Hmm. bahas-bahas aja gitu edge-edge-nya, ujung-ujungnya, biar lebih blend sama backgroundnya gitu. Tapi Oh jadi dia warnanya bisa gue pick sendiri gitu, terserah gue. Misalkan nih mau lebih keret nih arahnya gitu. Kan biasanya kalau tradisional gitu kan kayak edge-edge-nya suka ada ke red dikit, ada coklat dikit kan, entah karena di brush dia ada kecocolan apa nggak tahu apa. Ada bekas coklat atau apa, Kecocolan. atau under painting, atau pokoknya edge-nya kayak gitu-gitu, warnanya bisa bisa macam-macam gitu. Nah itu gue suka yang kayak gitu, jadi kayak kasih merah dikit misalkan gitu, terus kasih Hmm. misalkan ya ada warna gold dikit ya gitu lah. Itu Oh, sih. kayak Tapi kalau post-process klien artinya ya? itu doang ya, klien Magic gitu, kalau kayak Space Art gitu nggak bisa gitu, harus lebih rapi. Jadi rapi. Iya. Lanjut. Kalian nanyain soal kesakitan tuh. Mau tanya para suhu, kalian berempat ngalamin wrist pain atau back pain nggak? Waduh. Wah, Kalau kalau nggak apa ada habit workout? Thank you. kalau gue dulu pas Oh, ini sih, pas pakai ini, apa namanya? Sintik. Itu posturnya kan gini nih. Oh. Jadi walaupun udah berdiriin gitu, tapi karena dulu mungkin sintiknya kecil ya. Jadi kepala tuh kayak sering-sering maju gini. Jadi lehernya sakit banget. Sampai sempat dulu Ah. vertigo. Terus minggu. akhirnya, mm-mm. Terus setelah itu udah nggak pakai display layar lagi, pakai Mac biasa aja. Sama seenggaknya sehari 30 menit lah olahraga. Oh wow. Gitu Ya, deh. ya, ya, ya. Gue dulu Habis pernah gejala carpal tunnel. Waduh, apaan tuh? Ya, Bang, kenapa tuh? yang syaraf kejepit itu loh. Jadi dulu gue sempet intens banget pas lagi tahun 2021 ya kalau nggak salah. Tahun Hmm? tahun Oke. ya
tahun kedua dapat magic Bulan ngerjain tuh 10. sebulan ada gue ngerjain 5, terus di kerjaan kantornya ada ngerjain multiple juga. Oh, Itu kan jadi tiap hari mau gambar terus nggak jelas gitu. Ya dapat duitnya banyak sih, cuman pas lagi Berobat. bulan Desember gue tanganku setiap kali gambar misalkan lebih dari 8 jam sehari tuh langsung sakit. Waduh. Begitu langsung sakit gue udah langsung aduh nggak bisa dilanjutin ini mah. Terus pelan-pelan tuh makin kekikis gitu loh waktunya. Dari 8 jam, 7 jam, terus 6 jam, Berkurang. 5 jam, 4 bahaya. jam. Sampai akhirnya gue mikir anjir ini nggak sustainable sih. Gue kayaknya harus istirahat. Jadinya beneran gue istirahat selama sebulan nggak bisa gambar. Wow, gitu. Ada terapi-terapi nggak atau obat atau periksa ke dokter kayak gitu? Enggak sih. Waktu itu gue kayak takut banget mau pergi ke dokter, takut didiagnosis hal-hal yang mengerikan itu. Cuman untungnya setelah gue sebulan itu istirahat total, gue ya sembuh gitu balik ke awal. Cuman udah nggak mau lagi tolol kayak dulu gitu ngambil workload-nya. Gue kira gue masih muda kan jadi bisa gue exploit semua kebugaran gue. Ternyata tidak. Ternyata sudah mulai berumur. Iya. Emang ada limitnya berarti. Ada limitnya lah, bukan soal. Terus ada lagi setelah yang itu selesai, back gue sakit. Ah, Kayak sering banget habis selesai gambar tuh back gue berat banget. Terus jadinya nggak nyaman ngelakuin aktivitas sehari-hari gitu loh. Terus gue pikir tuh ini gara-gara tulang ya gue pikir. Soalnya sebenarnya dari kecil gue udah sering sakit punggung gitu dan memang keluarga gue ada yang suka sakit punggung juga gitu. Bokap gue suka sakit punggung. Jadi gue pikir genetik kan. Nah tapi pas lagi sampai di bulan apa ya waktu itu? Bulan Maret tahun lalu kalau nggak salah. Gue memutuskan karena sudah tidak nyaman sekali dengan sakitnya. Gue memutuskan untuk pergi ke dokter. Gue nanya, ini kenapa ya dok? Si dokternya cuma pegang bentar nih. Ah ini mah bukan karena tulang. Gue pikir kan bakal diketemu sama chiropractor gitu ya, bakal dikeras Iya. sampai guanya puas gitu. Taunya enggak, dia bilang ini mah syaraf. Jadinya tuh gue kayak disuruh stretching, dia bantuin stretching gitu. Terus kayak disetrum-setrum kecil gitu di punggung, di lower back gue. Nah, untungnya habis itu hilang total. Benar-benar hilang total. Tapi dia bilang harus selalu olahraga ya. Nah, guanya bandel nih habis itu. Karena udah hilang, jadi gue kerja lagi kan terus-terusan. Banyak lagi. Nah, Ambil 10 tiba-tiba lagi. ada lagi sakitnya. Mm-mm. Nah, pas lagi gue ngerasain sakitnya, lah ini mah sama kayak kemarin. Pas lagi gue mikir sama, gimana kalau kali ini kita coba workout saja. Ya udah bener tuh, Wes. pas lagi bulan itu gue workout, langsung gue latihan punggung kan. oh. Selesai latihan punggung langsung besoknya hilang. Wow. Jadi sekarang gue workout bener-bener karena kebutuhan sih. Udah ngerasain hasilnya kalau nggak dipakai ototnya tuh bisa kayak tolol gitu. Jadi gue udah nggak mau lagi nggak workout. Resiko pekerjaan kita ini berarti ya. Cuma duduk di layar berjam-jam. Ini Coba karena lihat nih. ini, Matanya cacat semua nih, minus semua nih. Iya. Oh my God, sama. Matanya cacat semua. Ini dari SD tapi bukan karena pekerjaan, karena baca Oh komik. iya. Kenapa? Kalau gue pernah sih sakit tangan, cuma nggak sampai kayak Joshua. Kalau Joshua kan kayak gejala carpal tunnel gitu kan. Kalau aku tuh kayak apa ya? Lebih ke kalau megang pensil jempolnya tuh pegel gitu. Oh, Nah itu apa ya? Waktu itu sih sempet takut. Maksudnya takut karena waktu itu kan Joshua cerita kalau dia kayak gejala carpal tunnel. Nah aku jadi kayak mikir apa ini carpal tunnel juga ya gitu. Jadi ya udah berhenti dulu kan. Terus sempat ini apa kayak dibilang teman kayak harus stretching gitu. Ya udah kayak solusinya coba stretching tiap hari untuk tangannya.
sama untuk segala badan sih sebenarnya. Itu kayak titik di mana menyadarkan aku kalau nggak pernah stretching gitu selama ini. Kayak nyadar kalau selama ini bukan tangan doang gitu, segala semua badan gitu ternyata, semua part badan gitu. Nah, tapi kalau punggung sih itu ya, untungnya belum pernah sih. Oh, ya Kalau bahaya punggung punggung sih. mungkin ngaruh dari ini nggak sih, kursi juga nggak sih, jenis kursinya? Para Duduk Jangan ini sih. jangan nyalain kursi mulu, Ram. Bisa aja salah lo sendiri. Tunggu dulu. Tapi kalau duduk pun sebenarnya gue sering ngaco duduk ya, sering melintir gitu. Dan itu nggak pernah sakit gitu. Belum. Jangan. Belum. Terus yang kalau tangan sih untungnya belum kan. Terus kebalikan Joshua gitu kan, Joshua kan kayak udah berhenti ini kan, apa sih, ngambil pekerjaan yang banyak gitu. Nah kalau gua pengen coba mulai gitu. Soalnya apa ya, kayak bisa dicegah dan bisa dilakukan dengan sustainable menurutku gitu. Kevin bisa. Kok apa? Karena kok Kevin bisa. Betul. Semuanya Kevin. Coba dulu. Betul, harus exploit gitu rasanya. Gila lu. Ya berarti emang Badan itu jangan sih dieksploit. Exploit tapi harus sesuai takaran. Weh deh. Tahu takarannya dari mana, Bro? Kalau belum nyampe limit. Lakukan pencegahan terus istirahatnya tetap ada. Kan kalau lo kan kayak nggak pernah istirahat gitu dulu. Waduh. Iya sih. Gimana emang lu istirahat? Gue tanya. Istirahat? Gue masih main. Terus jalan-jalan. Ini jam segini Apa masih lu gambar. jalan? Apa? Iya. Apa? Jam segini masih gambar. Jam segini masih gambar. Lo ini kan tanggung jawab kalau ini. Oh, tanggung jawab. Tanggung jawab. Ngomong-ngomong jam, udah jam ini ya, jam 10 ya ini. Pak, kita udahan aja nih. Oke. Ya sih, udah banyak pertanyaannya tadi. Udah lumayan ya. Kita masih banyak kesempatan lah, kan kita tiap minggu kalau bisa bakal ngadain ini apa ya, konten-konten gitu ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan ntar tampung dulu, minggu depan tanyakan lagi kalau misalkan ada kesempatannya gitu. Kita juga masih nyari-nyari format ya, Bila yang paling asik yang mana nanti. Ya, Feedback dari kalian. ternyata ada feedback formnya, tolong kasih feedbacknya aja gimana gitu. Kalau misalnya ada saran teknis juga boleh nih, kan tadi ini apa gagal lagi. Gagal mulu. Ujung-ujungnya. Ya itu apa, saran teknis sama saran format juga boleh, kayak pengen yang kayak gimana gitu. Ya. Terus ya apa lagi? Oke, kalau gitu, Bil. Yang Arstal tadi mau disimpulkan atau enggak tuh? Kita ngobrol-ngobrol itu. Lupa ya. Mau disimpulkan juga lupa sih. Apa itu? Apa tadi Arstal itu ya itu berarti kayak mungkin bukan hanya semena-mena pemberian dari yang di atas, tapi oh bukan itu ya? Siapa yang ngomong gitu? Nggak ada ya? Asal. Kesimpulannya beda. Apa dong kesimpulannya? Ya itu berarti kayak apa ya? Ya, art style itu sebenarnya kita nggak nyari, kita naturally melakukan itu gitu loh. Dengan cara mencari-cari referensi, kita contoh something, kita apa namanya, kita coba-coba untuk membuat gambar, itu udah jadi art journey kita. Jadi art style kita itu bakal kebentuk sendiri juga.
Ya, jadi yang natural itu berarti yang kita suka gitu kan. Karena yang Ya. kita suka itu beda-beda gitu. Jadi gua gambar yang gua suka beda, gambar Fajar suka beda gitu. Yang Joshua sama Ramja juga sama gitu, beda-beda gitu. Nah, itu yang tadi preferensi ya. Preferensinya kita apa gitu kan. Terus yang kita suka bikin kayak gimana gitu. Itu hal-hal itu yang jadi itu kayak little decision gitu, kayak gua eh, gua mau adaptasi ini gua mau adopsi ini, gua mau interpretasi ini gitu, gua mau ambil lighting ini, color ini. Nah itu kayak itu conscious gitu, kayak kita secara sadar kita eh, melakukan itu gitu kan, dan kita adaptasi ke gambar kita gitu, kurang lebih begitu kan. Ya. Ya itu terus berarti ya selain itu ya itu tadi reference, berarti cari reference banyak-banyaknya, kayak gambar yang kita suka, terus kayak style yang kita suka gitu. Terus nggak cuma dari zaman ini doang, kayak dari zaman dulu juga banyak yang jago-jago gitu ya. Bakal meningkatin preferensi kita juga ke art yang kita suka. Iya gitu. Jadi kalau misalkan ke luar negeri nih museumnya bagus, nah itu boleh tuh dikunjungi gitu. Kalau museum dalam negeri saya nggak kurang paham deh. Kalau enggak ya lewat internet aja, cari-cari Ya artis internet jadul itu. macam-macam. Buka Pinterest itu juga banyak macam-macam gitu. Ya. Ya gitulah. Mm. Ya udah cukup ya. Itu Untuk ya bisa thank kita you. bisa. Ya Sebentar, satu lagi Bill. Mungkin teknis kita besok bisa ini ya bahas lagi kalau misalkan di emang yang tempatnya emang khusus kita workshop atau gimana, kita bakal lebih teknis. Soal tadi dari tadi pertanyaannya malah banyak yang teknis Bill. oh gitu. Hmm. Ya karena Oh, emang harusnya nggak teknis ya? apa? Harusnya nggak teknis. Ya bebas sih sebenarnya. Bebas sih. Sebenarnya kalau ngomongin art pasti nggak bakal jauh dari teknis juga, Ya, Iya. ya kan? oke. Ya, oke. Udah, jadi kita tutup aja. Thank you buat Joshua sama Ramza yang sudah meramaikan acara Chat and Draw perdana kali ini ya. Kita kasih tepuk tangan yang nggak kedengeran untuk kita semua. Wih, terus thank you juga buat teman-teman yang udah ikut dan meramaikan acara ini, yang udah tanya-tanya juga. Eh, gua sama Fajar undur diri. Kita terima kasih udah meramaikan acara ini. Terus udah ya, sampai jumpa di acara berikutnya. Bye. Bye.